gitu. Kemudian malah justru arahnya ke buat aku tuh jadi noise over voice gitu. Oke. Jadi justru noise-nya jadi lebih besar dibanding apa yang sebenarnya kita harus kita tangani gitu. Karena banyak hal kita harus berpikir tentang korban kan. Pertama yang harus dipikirin, apapun tindakan kita harus berpikir tentang keselamatan korban, ataupun kenyamanan korban gitu. Semua harus berpihak pada korban. Nah tapi dengan begini gitu, dengan noise yang over voice ini, apakah itu sudah mewakili perasaan korban? Lintas disiplin kan berarti banyak kan udah mencermati dari film, dari musik gitu. Secara statistik sebenarnya lebih banyak dari bidang apa Mbak sejauh ini sebenarnya? Aku nggak bisa belum. Iya kayaknya itu masih berjalan. Pendataannya masih kayak umum sih. Tapi nanti aku bisa cek lagi. Cuman harusnya kalau asumsi aku sebenarnya semua bidang tuh sama aja resikonya. Karena itu ya pola kerja seni kan jamnya bisa kapan aja, bisa malam, bisa pagi banget, terus ruang-ruang privat tadi ya yang misalnya LO film bisa masuk diundang untuk jemput misalnya siapa gitu ke kamar hotel, ayo gimana gitu kan kayak terus atau enggak ya misalnya kru musik yang cewek, tadi ada beberapa temen cerita gitu ya, kru musik yang cewek di tengah lingkungan yang cowok-cowok banget, itu sering banget dapet bercandaan yang seksis dan segala macam, dan harus oke-oke aja karena dia satu-satunya. Dan sedihnya kalau dari bercandaan tuh kayak orang masih menganggap lumrah ya, jadi orang masih ketawa dan seolah-olah itu lucu, jadi bisa diulang-ulang terus padahal gitu aja baper. baper. Itu paling sering ya Mbak. Iya, yang disalahin perasaannya ya kan, padahal emang karena harus dibiasain. terus terang suatu saya sebagai junior ya, itu lama banget sih, udah lama banget. Jadi junior itu juga memang saya merasakan itu bahwa masuk ke dalam sesuatu yang saya harus, satu kali pernah saya mendapat perlakuan tidak nyaman oleh senior saya gitu, yang juga punya jabatan gitu, saya sebagai director. Ketika saya lagi tersakiti gitu tuh saya duduk gitu, terus salah satu senior saya untuk senior aktor perempuan datang ke saya bilang, kamu nggak nyaman ya Dewi? Kenapa kamu nggak nyaman? Tapi memang begitu. Kita tuh butuh, seniman itu butuh triggering emosi. Itunya dia kreativitasnya dia. Gitu. Jadi memang begitu yang melakukannya. Itu saya merasa bahwa itu yang senior wanita ya. Senior wanita ya. Perempuan juga gitu ya. Saya merasa bahwa kalau kamu nggak ngebantu saya sih untuk ini kayaknya. Pada waktu itu saya memutuskan untuk pergi. Tapi saya kan selalu punya memang kebetulan mekanisme di badan saya saya sebagai pribadi memang udah saya punya kontrol terhadap diri saya. Jadi saya kadang yang kayak gitu tuh ya udah kamu saya anggap mati, dan ada sebagian dari mereka udah mati beneran sih. Rest in peace ya, sudah meninggal. Ya maksudnya saya akhirnya membuat biar saya juga nyaman ya. Tapi kan nggak semua orang punya mekanisme itu. Iya, beda-beda ya coping mekanisme orang-orang. Saat itu tapi Mbak Dewi gimana memutuskan untuk pergi dari produksi? Pergi dari produksi, dan saya waktu itu memang masih magang juga sih. Jadi saya pulang ke Jakarta waktu itu di daerah, dan saya sampai di situ. Tapi kemudian saya maafkan. Gitu. Saya tetap harus punya. Kalau saya mending saya punya closure ya terhadap. Saya nggak pernah punya unfinished business ke orang gitu. Jadi supaya saya bekerja. Sehingga saya ketika bekerja saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu terhadap orang itu. Kalau karena satu komunitas juga gitu. Tapi itu akhirnya sama-sama juga. Tapi akhirnya itu jadi selesai kan? Selesai. Saya selesai. Tapi pribadi, secara pribadi saya selesai. Tapi kadang saya menegur juga sih. Makanya jangan keganjenan. Saya tegur gitu. Nggak bisa. Saya sekarang karena saya udah cukup dibilang senior sekarang. Jadi saya punya gitu kayak bisa bicara ke para senior saya yang dulu lebih senior jauh. Itu kan nggak boleh gitu.
Iya. Itu sekarang udah nggak zamannya begitu gitu. Iya, Sekarang iya. udah jelas. Baru tadi mau nanya soal itu, soalnya kan dulu pengalamannya Mbak Dewi kan di saat magang gitu, mungkin akan jauh berbeda di saat sekarang udah punya posisi gitu ya. Nah, menyikapi kejadian seperti itu, kalau sekarang ini apa yang bisa dilakukan nih Mbak Dewi? Soalnya kan aku juga sempat melihat beberapa tagar-tagar yang beredar ya, kayak terutama di dunia sinema gitu. Misalnya seperti ruang aman sinema gitu, atau sinematik nggak harus toksik. Nah, itu menurut Mbak Dewi gerakan seperti itu gimana nih sekarang? Sangat-sangat bagus menurut saya. Saya itu kan soal awareness ya. Saya edukasi, literasi itu penting lah ya. Tapi ada tapinya, bahwa aturannya harus dibuat dong gitu. Supaya kita jadi nggak cuma gitu nggak sampai gitu di aturan tagar main doang ya? ya. Maksudnya bagaimana lebih ke undang-undang atau aturan main SOP-nya dalam SOP, misalnya gini. Kalau mau membuat sebuah mekanisme pengaduan, gimana? bagaimana itu SOP-nya gitu. Misalnya siapakah Belum yang clear harus ya, harus clear gitu. Iya. Siapakah yang boleh melaporkan? Iya. Apakah korban langsung atau orang yang diberikan misalnya wewenang, tapi kan harus ada wewenangnya yang diberikan. Nggak bisa sembarang orang bilang, dia dilecehin loh. Atau nggak dilecehin nggak? Enggak, saya nggak dilecehin gitu kan begitu. Jadi itu yang bikin jadi blunder gitu. Karena nantinya kalau itu jadi makin blunder dan kemudian tadi again gitu, maksudnya noise over voice itu membuat korban yang beneran korban itu nggak mau, nggak mau ngomong. Kemudian orang udah dan juga berbahayanya adalah orang jadi nggak percaya apa kamu beneran korban atau enggak sih gitu. Apa pengen bikin keributan, motifnya apa sih untuk bikin keributan seperti itu kan jadi mengaburkan pro terhadap korban itu tadi gitu. ya. Saya jadi yang harusnya kita selesaikan jadi prioritasnya loh sebenarnya, menentukan prioritasnya mana yang harus diberesin. Di sisi misalnya gini, di media sosial dengan hashtag itu bagus untuk awareness, tapi satu sisi lagi juga sebenarnya berbahaya juga untuk mengaburkan itu semua ya Mbak ya. Jadi apalagi sekarang mungkin orang SOP-nya karena belum ada SOP clear, jadi paling nggak SOP-nya ngomong dulu di sosial media sebelum menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Soalnya kita nggak punya kerangka hukum yang jelas, makanya sebenarnya orang jadi larinya ke situ. Karena ya udah nggak tahu mau gimana lagi. Gitu ya, makanya kemarin yang si akun Twitter ngebeberin itu terus kemudian dihapus sehari kemudian mungkin nih orang udah desperate aja udah kali bingung ya. Nggak tahu sih, tapi biasanya kan gitu ya. Nggak ada. Jadi nyari jalan pintas untuk yang penting gue didengar deh, biar viral dulu gitu kan pada ujungnya. Tapi gitu. pada akhirnya sekarang malah nih ya menariknya, nggak didengerin akhirnya. Gitu Betul. Jadi menguap aja. Jadi itu justru jadi kita jadi berbahaya juga nih orang jadi kalau ngomong nggak diwaro, nggak kefilter juga nih berarti nih. Jadi benar-benar kayak kata Mbak Dewi tadi, harus paralel sama apa yang direformasi atau diperbaiki di tingkat itunya ya, industrinya, komunitasnya, organisasi gitu ya, beneran. Ya memang kalau misalnya kemudian ada kasus terbuka nama orang gitu, terus mereka bikin statement publik bahwa nih nama orang dicabut dan segala macam, tapi terus kita harus lihat lagi si entitas itu terus kemudian melakukan apa untuk mencegah kejadian-kejadian di masa depan gitu. Kayak gitu tuh yang harus dibenerin juga. Ini seru juga karena akhirnya mungkin berhubungan sama RUU PKS ya, yang sampai sekarang statusnya gimana nih Mbak Nini nih ya? Waduh iya, itu per hari ini deh gitu. Keruh juga ya gitu kan, apa namanya, disempitin kan definisinya gitu. Dan akhirnya banyak pasal-pasal yang dipangkas juga gitu. Dan ya perjuangannya panjang banget. Aku juga nggak ngerti kenapa ya teman-teman aktivis kayak juga capek banget dan mereka energinya gila banget sih ya buat majuin itu. Udah berapa tahun nih Mbak ya? Aku nggak tahu juga, udah berapa tahun. Sedangkan itu sebenarnya kalau memang berhasil disahkan itu sangat berfaedah untuk melindungi juga kan akhirnya semua sektor termasuk seni dan khususnya film juga ya dalam hal ini ya. Tapi mungkin yang lebih harus digiatkan memang sebenarnya literasinya sih. Betul. Kesadarannya dulu gitu. Kalau sampai sudah semua punya kesadaran, hopefully nggak ada pencegahan. Kita nggak perlu melakukan pencegahan. Tapi maksudnya pencegahan itu udah pada diri mekanismenya masing-masing gitu. Bukan karena takut dihukum gitu ya. Jadi ada remnya gitu. Remnya. Kayak mama gini, di rumah kita mulai dari rumah sebenarnya. Kita anak saya 3 laki-laki. Saya tekankan nggak usah, ini persoalan bukan gender
Bukan kamu laki-laki nggak harus menghormati perempuan. Siapapun kamu harus hormatin. Iya, sesama manusia aja. Sesama manusia aja kamu harus menghormatin. Kamu harus dihormatin juga gitu sebagai kamu harus menjaga martabat kamu. Kamu juga harus menjaga martabat orang lain. Itu aja sih simple. Iya. Itu hal yang paling simple dasarnya gitu. Jadi jangan pernah menyakiti orang lain atas kesenangan kamu untuk melampiaskan kesenangan kamu itu kan sebenarnya. Membuli gitu ya. Kayak hal-hal yang sehari-hari gitu. Itu penting banget karena hal-hal yang sehari-hari kalau dibiarin terus itu tidak enak. Terus tapi dibiarin terus itu akan tereskalasi menjadi hal-hal yang lebih parah gitu ya. Kayak misalnya kita ngobrol sehari-hari, kita bercandaan tapi seksis, masih ketawa, masih dibiarin. Lama-lama apa? Lama-lama misalnya bisa jadi apa? Misalnya pelecehan secara psikologis gitu kan, verbal gitu. Terus lama-lama jadi fisik karena dibiarin terus. Itu maksudnya dari awal yang hal-hal yang setiap hari kita lakuin itu juga harus ada kayak ya itu tadi awareness dan gimana sih sebenarnya apa ya? Kalau menurut aku sih ya mungkin pengaruh utamaan perspektif gender aja sih semua bidang seni gitu kayak harus ngerti aja gitu posisinya sih sebenarnya kayak gimana. Tadi menarik soal akhirnya di industri film juga harus punya SOP untuk mencegah gitu ya adanya pelecehan atau kekerasan seksual di industrinya atau di produksiannya deh untuk lebih singkatnya. Nah sebenarnya kalau lebih luasnya lagi sesama pegiat film tuh seberapa sering sih mungkin menyebarkan awareness ini atau menyebarkan literasi ini gitu? Sering banget ya apalagi sekarang. Soalnya ada kasus-kasus juga sekarang dan karena memang BPI sendiri masih menangani kasus yang terakhir memang di film Penyalin Cahaya memang kita sedang menanganinya. Jadi memang harus ada kode etik sih sebenarnya, ada dewan etik yang harus dibentuk oleh orang film gitu bahwa secara etika tuh sebenarnya gini, apa sih gak cuma persoalan kekerasan seksualnya tapi ke semua, ke narkoba dan bagaimana sebenarnya bagaimana proses pengaduan gitu kan maksudnya harus yang benar gitu ya maksudnya dan itu ya memang sedang kita dan pemulihan korban ya. Pemulihan korban itu penting ya maksudnya. Korban tuh ditemenin, kalian jangan sibuk ke sana, korbannya jangan dilupain, jangan sibuk. Ini sekarang kan jadinya akhirnya yang sibuk dikejar adalah bersalahnya si pelaku kan. Iya. Ada nggak yang mikirin korbannya gimana? Iya. Kalau kita tanyain, loh korbannya siapa, mana? Itu dianggapnya nggak berpihak kepada korban gitu. Lagi-lagi nggak ditanya, ya nggak bisa nanti korban nggak mau ngomong. Justru itu kita mau nolong kan, nolong korbannya nih. Jadi maksudnya jangan sampai fokusnya tuh jangan lari gitu ke justru malah kita sibuk menghakimi si ributnya nggak ini bersalah, dia pasti bersalah, dia bersalah. Nah si korban ini gimana nih, apa kabar dia gitu, apakah dia baik-baik saja, apa yang harus kita lakukan, penanganan apa yang harus dilakukan oleh kita gitu. Jadi itu jangan masih sebenarnya belum banyak yang sampai sekarang. Fokusnya sebenarnya juga penting nih pemulihan korban nih ya dibandingkan dengan ya pelakunya udah nih ketahuan gitu. Kita tahu hukuman moralnya gitu ya atau kan hukuman sosial gitu terhadap pelaku. Tapi emang ya jangan sampai ketinggalan nih korban-korban yang memang terdampak gitu ya. Ditemenin lah ya paling nggak ditemenin ya. Ditemenin, maksudnya diketahui apa sih yang membuat kamu nggak nyaman, kenapa kamu apa sih yang dilakukan oleh orang itu kan dia harus pulih ya. Betul. Iya. Kalau ternyata teman kita pelaku kekerasan seksual, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Nah, ini mungkin tadi ada relasi dekat kan biasanya lebih nggak tahu antara sungkan atau malah bisa jadi berani ya untuk negur langsung ya sebenarnya ada dua. Tapi kira-kira apa nih menurut Ninin dan Mbak Dewi yang perlu dilakukan? Kalau pengalaman pribadi aku ya, aku akan secara langsung berpihak sama korbannya dulu. Oke. Jadi aku akan secara ngasih statement ke korbannya. Kalau ini korbannya ketahuan ya, aku berpihaknya sama dia walaupun aku adalah mungkin diketahui temennya si pelaku. Oke.